Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fintech atau financial technology. Baik, beberapa waktu belakangan ini atau beberapa tahun terakhir, financial technology atau fintech sangat dikenali atau sangat banyak dibicarakan karena menggunakan teknologi dan untuk finance. Oke, apa itu fintech atau what is a fintech? Ada finance dan teknologi, ada penggabungan atau penggunaan teknologi dalam transaksi keuangan atau finance. New financial industry that applies technology to improve financial activities. Artinya apa? Ada improvement atau penggunaan teknologi dalam bertransaksi. Mungkin sudah umum kita alami keseharian pembayaran cashless, baik berbelanja atau untuk transaksi keuangan, transfer dan lain-lain. Contoh umum kita naik Grab atau Gojek, ya sudah menggunakan teknologi atau yang menggunakan GoPay dan Oppo ya. Oke. Teknologi, metodologis, companies, business model, new service. Kalau kita lihat secara umum di sini ada payments, ada insurance, ada deposit atau lending, capital raising, investment management, market provision. Artinya apa? Financial teknologi ini bukan hanya untuk payment saja atau cashless atau electronic payment, atau cashless di sini ada emerging payment rails, begitu ada insurance, connected insurance, ada deposit. Oke. Nah, semua ini dilakukan dalam ada kaitannya, ada metrik ada irisan atau overlapping di sini ya. Ada keperluan baik payment untuk insurance, market provision, investment management. Nah, ini semua disebut dengan financial technology. Oke, secara umum kita lihat financial technology that create a new or improvement financial service for both consumer and business. Artinya apa? Kedua-duanya, baik di sisi pelanggan maupun di sisi bisnis. It include everything from personal financial management tools, insurance, payment, asset management seperti yang dibahas tadi sebelumnya ya. Artinya apa? Meliputi segala sistem keuangan atau manajemen keuangan. Oke. Financial teknologi karena ada basis teknologinya tentunya tidak terlepas dari penggunaan penerapan teknologi. Ini kita lihat beberapa penerapan, ada digital banking, ada payment, regulation teknologi, insurance teknologi, atau blockchain, cryptocurrency lending, crowdfunding dan investment. Ini semua dikategorikan dalam satu lingkaran seperti yang kita lihat di sini tadi ya, lebih detailnya. Nah, infrastruktur dan key teknologi kita lihat ya. Karena menggunakan teknologi teknologi IT, komputer, internet dan lain, ada cloud computing di sana. Cloud computing itu database ya, menggunakan cloud computing, ada menggunakan artificial intelligence atau machine learning, AI atau ML ya, machine learning dan artificial intelligence. Setelah itu mobile computing, menggunakan smartphone, mobile ya, mobile device untuk kenyamanan. Data science dan analisis, ada API movement, application protocol interface, IoT termasuk juga. Ada security atau keamanan penggunaan salah satu concern yang cukup besar, mengingat ini transaksi secara online menggunakan teknologi sangat rentan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau untuk sesuatu hal yang tidak berkenan atau tanda kutip hacker ya. Blockchain dan cryptocurrency sekarang sudah banyak ya modelnya. Artificial intelligence dan virtual reality VR ya. Oke. Karena ini penggunaan teknologi, ada beberapa kaitannya dengan teknologi IT atau informasi teknologi. Nah, fintech tadi kita kategorikan, tadi sudah dibahas kita di atas juga. Financial ada crowdfunding, credit and factoring, social trading, untuk payment kan asset management, ada fintech.
Ini bagiannya. Nah, untuk payment umumnya finansial sekarang sudah digunakan menggunakan payment atau cashless atau e-money ya. Bahkan financial teknologi ini ada berupa blockchain, cryptocurrency dan other finance teknologi ya, menggunakan QR code, barcode dan lain-lain ya. Oke, payment system. Kalau kita lihat payment system sudah cashless. Kalau konvensional kita bawa uang, kita harus bayar. Sekarang kita setelah itu pakai kartu ya, pakai kartu kredit atau kartu debit, bayar pakai kartu. Walaupun cashless, sekarang sudah menggunakan teknologi ya, device atau smartphone. Kalau kita lihat pengeman elektronik ya kan itu ya, ada Apple Pay, Square, PayPal, Alipay di Cina ya, WeChat Pay di Cina juga. Ini kan online payment. Ini online. Kita lihat ada PayPal, ada Visa, ada Mastercard dan lain-lain. Ini point of sale payment gitu ya. Nah, ini mobile payment yang menggunakan Apple produk atau iPhone bisa, atau Samsung Pay kita lihat untuk Android. Nah, ini bisa menggunakan mobile payment all in one. Ini Alipay, ini semua untuk mencakupi semuanya ya. Nah, most popular payment method in ASEAN. Kalau kita lihat di ASEAN itu banyak berkembang. Di Singapura ada Visa, ada Mastercard, American Express, ini ada Grab kan gitu ya, PayPal, Nets dan lain-lain. Nah, di Malaysia juga ada sama mirip dengan Singapura kan gitu ya. Cash 43%, cash on delivery 21%. Thailand masih tinggi 70%, sama dengan Indonesia lebih kurang 75%. Begitu juga Filipina ya, kita menggunakan bank transfer biasanya, cash dan lain-lain. Vietnam masih tinggi 90% penggunaan ya. Nah, ini kita lihat negara. GrabPay hampir ada banyak negara ya. Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam ya. Lebih dari 109 GrabPay. WeChat yang dari China hampir sama juga ke 6 negara besar ini ya, yang di ASEAN. PayPal, Oppo yang Singapura saja dominan. Alipay hampir semua negara juga, untuk dari Alibaba ya kan, dan lain-lain. Ini Paymaya ini untuk di Filipina, PP di Malaysia saja. Nah, Indonesia Oppo juga kan, Indonesia Grab, banyak Grab dan GoPay ya. GoPay dan Grab, Oppo ini dominan di Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat lebih detail ya, penggunaan transaksi e-money. Kalau kita lihat Singapura, seperti yang kita lihat tadi, ada GrabPay, Nets, Alipay, Apple Pay dan lain. Malaysia juga banyak, ada CIMB banknya, salah satu bank itu. Grab di mana-mana kita lihat. Di Thailand lebih terkenal dengan menggunakan Line, sosial medianya menggunakan Line ya, sama WeChat. Di Thailand agak kurang menggunakan WhatsApp, menggunakan Line dan WeChat. Termasuk di Singapura juga, karena WeChat ini dari China, dealnya ke Singapura banyak ke China. Sementara Indonesia ada sedikit WeChat, sebenarnya kita gunakan produknya Gojek ya. Gojek menggunakan GoPay, ini Grab, Oppo. Kalau kita lihat ke Jakarta sudah umum ya, bukan hanya di toko-toko besar saja, bahkan kios-kios kecil sudah menggunakan GoPay, ada QR code-nya. Mandiri e-cash untuk tol dan lain-lain ya. Oke. Kalau kita lihat Grab sudah masuk ke semua. Ini Philippines ada Maya tadi yang produk lokalnya, masuk WeChat juga, WeChat Pay, begitu juga Vietnam ya. Ini Payo Vietnam ya. Nah, sudah umum kalau kita lihat di kota-kota besar di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Bandung sudah umum. Bahkan kita masuk di Pekanbaru sendiri sudah umum juga kita menggunakan e-money atau cashless ya. Okay. Digital banking kita lihat. Nah, what is digital banking? Kita lihat penggunaan teknologi atau fintech untuk bertransaksi, money transfer. Artinya apa? Financial teknologi itu bukan hanya untuk pembayaran saja, untuk withdraw dan transfer, checking, savings, apply for finance product, loan management, bill payment. Banyak ya digital banking. Salah satunya kita lihat online atau internet banking ya. Ini blockchain, cryptocurrency bagian atau salah satu bagian dari financial technology.
Kalau kita lihat sebelumnya, kalau kita transaksi secara konvensional ke bank, kita ingin mengirimkan uang misalnya dari Jepang nih ya, yen ke USD kan, kita harus ke bank, mengisi form, harus tahu zip code bank yang dituju. Misalnya kita ingin mengirim dari yen ke USD ke bank di Amerika, misalnya kita pakai uang yen dari Jepang misalnya, kita harus tahu zip code bank yang dituju di Amerika, pergi ke bank, isi, dan ada biaya transfer. Sementara foreign exchange-nya mengikut bank rate kan, bank set individual. Currency exchange-nya bank yang mengset ya, individu, tergantung banknya. Setiap bank biasa berbeda ya, berbeda. Walaupun ada yang sama, biasanya bank yang mengset sendiri. Nah, itu secara konvensional. Sementara menggunakan financial technology cukup sederhana. Ini TransferWise, connect to deposit account. Deposit account ini siapa ya, kita transfer. Biaya transfernya cukup minimum 1% saja kan gitu, lebih. Kalau ini 9.000 yen, ini 1.000 yen. Nah, rate-nya open ya, biasanya ambil middle rate kan, middle rate only. Nah, lebih convenient, lebih nyaman dari sisi biaya dan rate-nya kan gitu ya. Lebih praktis saja dua TransferWise. Nah, begitu kelebihan seperti kita lihat untuk transaksi online di perbankan. Okay. Nah, blockchain, bagaimana proses kerja dari blockchain atau cryptocurrency tadi? Ini secara umum ada decentralized, decentralized, cryptocurrency, consensus based, kronologi, dan timestamp ya kan itu ya. Contoh sederhana, si A ini ingin mengirim ke si B ya uang kan gitu ya. Bagaimana proses sebuah blockchain? Transaction is based online the block. Nah, si A ini mengirimkan dalam bentuk blok ya. Si A ingin mengirimkan uang ke B menggunakan blockchain. Kalau tadi contoh uang konvensional, kita langsung ke bank saja ya. Nah, kalau ke blockchain nanti dia transfer dalam blok. Nah, semua the block is broadcast. Blok ini akan di-broadcast ke semua pengguna blockchain yang ada. Misal 1.000 orang atau 10.000 orang akan di-broadcast semua. Nah, si network ini akan mengambil satu, approve the transaction is valid. Nanti akan dikirimkan proses ke berikutnya. The block then can be added to the chain. Nah, blok ini akan masukkan ke dalam chain dan si B akan menerima uangnya. Gitu ya kira-kira. Nah, untuk transaksi di transfer menggunakan blockchain ini ya. Oke, ini blockchain structure. Kalau kalian lihat di sistem itu banyak, ada blok 145, 146, banyak ada punya blok ID. Nah, yang blockchain ini kita tidak tahu siapa yang punya, kita hanya tahu blok ID istilahnya. Kalau di bank kita lihat nomor rekening, nama kan gitu ya, sudah tahu siapa punya. Sementara dia menggunakan ID saja, menggunakan ID ya. Walaupun ada nama di sini, nanti kita secara tidak bisa tahu langsung kan gitu ya. Walaupun ini transaksi Lisa Sandra 7 BTC Bitcoin ya, ini Bitcoin dari blok ini ke blok ini ya, dan transaksi berdasarkan blok. Kalau kita ke transaksi di konvensional, kita ingin transaksi si A, kita tulis nama si A, si B, si C, atau di ATM kan gitu ya, transfer ke si Ahmad, si Badu, dan lain-lain. Sementara ini transfer dalam bentuk blok ya, bentuk blok saja kan gitu, ID, blok ID kan gitu ya. Walaupun nanti ada tahu nanti si Mary, si David punya berapa Bitcoin. Nah, ini berikutnya ada unicorn, fintech berbasis unicorn. Unicorn itu yang punya offset besar. Kalau kita lihat di dunia ini, yang inilah beberapa. Kalau di Amerika ini ya ada Stripe, Coinbase, Oscar, dan lain-lain ini ya. Ini untuk di China, di Asia ya, di Asia ini, di Eropa. Ini Eropa, ini Amerika, North Amerika, di South Africa, Brazil. Nah, di Asia sendiri kita lihat di sini ada LU, South Korea ada TOS, India, dan lain-lain ya, PTM dan lain. Ini untuk aset-aset besar yang unicorn. Sementara yang 16 yang baru lahir, kita lihat di sini ada di Brazil, ada di UK kan itu, ada di China, dan di Korea tadi
ya, di grup-grup yang besar semua menggunakan. Nah, di ASEAN sendiri, Southeast Asia, kita lihat di Indonesia ada C88 ya, yang mempunyai aset 28 miliar dolar, 28 juta. Nah, ini grup-grup yang baru di ASEAN ya. Kita lihat sini ada di mana ini, di Vietnam ya, ini di Vietnam, ini di Philippines, ini di Malaysia ya kan gitu ya. Oke, ini di Indonesia. Oke. Nah, di Indonesia ada Dana ya, ada grup baru untuk financial teknologi. Di Malaysia kita lihat untuk tolnya Touch and Go, lebih kita lihat untuk, kalau dulu Touch and Go untuk pembayaran tol sudah berkembang lagi. Eskens, PayPay untuk di Kamboja, Filipina, Min, dan Vietnam ya. Ini banyak startup yang ingin berkompetisi di bisnis untuk finansial teknologi. Nah, di Indonesia kita lihat Dana, mungkin baru ya, belum terkenal. Oke. Nah, ini yang kita lihat Grab ini sangat terkenal. Kalau di Indonesia, khususnya Gojek kita lihat sini ya, dengan GoPay-nya sudah sangat umum, kita lihat di mana-mana. Ada Kartuku ya, Grab juga dengan Oppo-nya. Nah, ini beberapa negara menggunakan ini Dana Cita tadi yang kita lihat, ini Oppo untuk Grab tadi ya, GrabPay, GoPay untuk Gojek dan lain-lain. Nah, ini startup atau perusahaan-perusahaan untuk bisnis pembayaran ya, pembayaran semua. Ini secara global penggunaan QR code ada entry point of digital payment. Kalau dulu kita bayar pakai kartu kredit, kita swipe, ada yang menggunakan wireless pakai tap kan gitu ya, atau pakai chip. Nah, kita harus swipe kartu kita. Sekarang menggunakan QR code tentunya kita simpan di biasanya di mobile phone atau smartphone kan gitu ya. Nah, di Amerika sendiri Amazon sudah menggunakan itu ya, Amazon Payment ya, salah satu retail di online dia terbesar di yang besar di Amerika ya. Di Argentina, di Brazil, kita lihat Middle East pakai Visa, masih pakai Visa di Afrika. Di Jepang pakai PTM. Sementara kita lihat Southeast Asia. Southeast Asia kita lihat di Indonesia sudah umum GoPay dan GrabPay. Nah, kalau kita lihat ke Jakarta seperti yang disampaikan tadi, sudah umum sekali orang belanja bukan hanya untuk naik GoCar atau Gojek saja menggunakan GoPay atau GrabPay ini, bukan naik transport, bahkan makan, minum, berbelanja dan lain-lain menggunakan GoPay dan Grab ini sudah sangat umum ya. Begitu transaksinya sudah secara umum, bukan hanya untuk transportasi saja. Termasuk Alipay ini, kalau kita lihat dulu pembelian barang-barang tertentu, tetapi sudah bisa mentransfer uang, transaksi uang, pembayaran dan lain-lain, sudah berkembang. Sementara di India juga punya banyak juga produk-produknya gitu ya. Nah, ke depan semakin berkembang. Nah, transaksi yang cash itu sudah sangat berkurang ya. Kalau kita lihat sudah ini sudah umum, kalau Anda naik Gojek atau GoCar, setelah Anda akan scan kan gitu ya ke pengendaranya. Atau Anda kalau ke Jakarta, setelah makan atau berbelanja akan scan di toko tersebut, QR code itu akan dipotong langsung seperti ini. Kita lihat. Nah, kita pakai GrabPay atau T-Cash ya kan gitu ya. Ini GoPay untuk berbelanja kita akan pakai, dah simple saja kan gitu ya, sudah umum penggunaan. Ke depan sudah sangat umum. Kalau tadi masih separuh, 50% atau 30%, ke depan sudah berkembang luas lagi. Nah, ini termasuk juga bukan seperti yang disampaikan tadi, cashless payment dan beyond itu bukan hanya di toko-toko saja yang toko besar atau kita ingin naik kendaraan untuk transport, bahkan di pasar sayur atau di supermarket, minimarket kita ingin belanja sudah. Bahkan ini ada job pengemis atau yang minta sumbangan sudah pakai QR code. Nggak perlu, kalau Anda nggak punya uang cash, is okay, dia
sudah punya QR code sendiri, silakan scan QR Anda untuk memberi donasi atau memberi sumbangan. Jadi kalau nggak punya cash nggak masalah, ya. Ini. Nah, financial has penetrated into more consumption scenario in daily life. Artinya apa? Bukan hanya untuk transport, dan kalau dulu kita lihat kartu kredit, kartu debit untuk kartu transaksi yang besar, yang di toko-toko yang besar saja kan. Sekarang sudah untuk public welfare, dining, gaming, financial space, campus kan gitu ya, medical service, itu hampir semua bidang transportasi dan lain-lain menggunakan cashless payment dan beyond. Ke depan semakin berkembang untuk cashless payment ini sudah menjadi tren sebenarnya. Kalau kita lihat di negara-negara maju sudah umum ya, sudah umum. Korea, Jepang, di Eropa, di Amerika itu sudah umum menggunakan cashless. Nah, SDG, kita lihat SDG di sini yang ke-11, sustainable ya, untuk communities kan gitu ya, ke-11. Ini SDGs, Global Sustainable Goal with the top of mind of the policy maker by measuring progress subject. Artinya apa? Penggunaan cashless atau e-money sudah menjadi sustainable untuk community. Ini kita lihat unicorn tadi. Kalau tadi yang kita sudah bahas unicorn tadi, ini beberapa finansial untuk di dunia. Pada lihat untuk payment, kita lihat sini UnionPay, ini untuk yang menggunakan payment ya, WeChat yang besar. Kalau kita lihat yang umum dulu Visa dan Mastercard sudah umum kita lihat, termasuk PayPal, dan sekarang berkembang yang baru ya, distributor atau metode-metode perusahaan yang baru, ya, perusahaan baru finansial. Kita lihat ini financing, saving, investment, others. Nah, yang dulu kita hanya mengenal American Express, JCB, Visa, Mastercard, sekarang sudah banyak sekali ya kan gitu ya, alternatif, bahkan kayak seperti Google, IBM, Apple tadi ya, Samsung Pay, perusahaan-perusahaan sudah masuk ke dunia finansial juga. Artinya tidak didominasi untuk UnionPay, Visa, Master, JCB, American Express, PayPal dan lain-lain yang sudah umum, yang sangat terkenal ya kan gitu ya. Sudah banyak yang pemain-pemain baru yang masuk di dunia finansial. Oke. Ini tadi banking is necessary but not, ini ada quote, banking perlu tapi banking is better with the financial kan. Ini untuk pembahasan tadi ya, sudah kita bahas. Oke, ini sebelum kita tutup, payment revolution kan gitu ya. New teknologi. Karena financial teknologi Anda menggunakan teknologi IT, tentunya ada digital wallet menggunakan smartphone, security dan consumer authentication. Nah, kalau digital wallet, kalau kita lihat dompet manual kan kita kantong, sementara digital wallet, dompet digital, handphone kita ada account kita di sana, ada QR code by Apple Pay, Google Wallet, Samsung, dan tersimpan dalam handphone kita. Sementara security dan authentication menjadi concern. Nah, semua ini menggunakan biometric identification, fingerprint identification, bisa pilih voice atau facial recognition. Ada beberapa cara untuk security. Nah, karena data kita tersimpan di sini di handphone semua, karena banyak menjadi satu big data, security menjadi isu ya, jadi isu. Kita bisa pilih ada voice dan facial, ada biometric atau fingerprint. Sudah umumnya handphone kita kadang buka kita pakai fingerprint. Seterusnya ada mobile proximity payment, metode apa kita pakai NFC atau swipe. Kalau dulu ada magnetic strip atau pakai chip atau ya SIM. Sekarang ada pilihan lain, NFC, token, cloud base. Nah, connected to commerce ya, menggunakan cloud computing. Cloud computing kita lihat satu database yang di cloud ya, cloud computing. Datanya sudah di mana-mana saja. Dan social commerce kan, real time payment. Pembayaran tepat langsung ya, begitu pembayaran langsung real time diterima.
Oke, digital well management, ini ada beberapa tambahan untuk digital wells. Kita lihat ini tambahan aset manajemen seperti yang disampaikan tadi, advice, engagement, dan lain-lain. Ini pelapon-pelapon data saja. Kita lihat ada big data, machine learning, artificial intelligence adalah satu penggunaan teknologi dalam finansial kan gitu ya. Oke, ini blockchain secara umum. Choice, pilihan kita, awareness, peer-to-peer, IoT, use, purchase kan gitu ya. Ada machine learning, ada blockchain, ada IoT, big data. Nah, ini semua dalam satu dalam insurance tax ecosystem ya. Bagaimana ekosistem yang dalam itu? Ada aggregator, underwriters, karena polisi, ya, service, claim, dan lain-lain. Now, how regulation tech help? Ya, regulation service model, ada bank, ada cloud, ada ini bank nyimpan data di cloud, nanti ada outputnya ada credit score. Premise model, bank infrastructure kan gitu ya, internal data di bank punya ada internal data, external data, ada source system sumber data yang dari nasabahnya kan gitu ya. Untuk reduce cost of compliance, sustainable and scalability, advanced data analysis, risk and control compliance ya kan gitu ya. Nah, ada positive customer experience, increase market stability, improve governance, enhance regulatory reporting kan gitu, untuk meningkatkan laporan. Ini short term and long term, bagaimana regulasi itu di dunia financial teknologi. Oke, terakhir ini regulation, banyak sekali financial service kan gitu ya, tax management, reporting, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang financial teknologi. Oke, kesimpulannya, financial teknologi become a trend and better way in financial transaction in coming decade. Untuk ke depan, beberapa puluh tahun ke depan mungkin menggunakan transaksi seperti yang disampaikan, karena efektif dan efisien dalam transaksi dan juga payment system. Jadi ke depan mungkin penggunaan financial teknologi sangat masif, sangat umum di mana-mana saja seperti yang disampaikan tadi. Mungkin ini pembahasan kita di bidang financial teknologi, bagaimana financial teknologi masuk dan di negara-negara maju mungkin sudah umum menggunakan. Kita di Indonesia juga sudah umum menggunakan teknologi ini, seperti yang disampaikan tadi, GoPay dan GrabPay atau OPPO tadi sudah umum di negara-negara besar, di kota-kota besar di Indonesia ya, Indonesia. Dan juga ini mungkin nanti ada nama-nama baru, Kartuku, Dana tadi ya, sudah bukan Gojek dan GoPay saja atau GrabPay, tapi ada pemain-pemain baru yang akan masuk ke dunia finansial ya. Oke, demikian pengantar tentang finansial teknologi. Semoga Anda bisa memahami atau mendapat ide apa itu, dan ke depan sedikit tambahan, karena Anda di bidang ekonomi syariah, ekonomi Islam syariah, nanti Anda bisa menganalisa bagaimana kaitannya bidang finansial teknologi berbasis syariah ya. Anda pelajari proses bagaimana tadi cryptocurrency atau blockchain transfer dari A ke B, prosesnya apakah sesuai enggak. Nah, nanti Anda bisa menganalisa dan bisa memberi saran ya, bagaimana sesuai dengan aturan di Islam misalnya ya, dan lain-lain, termasuk juga penggunaan teknologi ini tadi ya. Oke, demikian presentasi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini, dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.